Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rashid dengan NIM F521-23089 dari kelas Sistem Informasi B. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengantar Sistem Informasi. Sistem Informasi. Definisi dari sistem informasi itu sendiri adalah sistem informasi adalah adanya beberapa komponen atau manusia, IT, prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi, dan ditujukan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Tujuannya yaitu 1. Menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan. 2. Sebagai kontrol perusahaan. Kemampuan utama sistem informasi yaitu 1. Melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan tinggi. 2. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. 3. Menyimpan informasi dalam tujuan yang sangat besar dalam ruangan yang kecil tetapi mudah diakses. 4. Memungkinkan pengakses informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Kemampuan-kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencakup 1. Peningkatan produktivitas, 2. Pengurangan biaya, 3. Peningkatan pengambilan keputusan, 4. Peningkatan layanan ke pelanggan, 5. Pengambilan aplikasi-aplikasi strategi yang baru. Peranan penting sistem informasi dalam organisasi. 1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas. 2. Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali tim sebuah subsistem. 3. Mengkoordinasi subsistem. 4. Mengintegrasi subsistem. Software adalah kumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software merujuk pada aplikasi, skrip, dan program-program yang berjalan di perangkat. Software dibuat oleh pengembang atau pemrograman menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Software bekerja dengan memberikan arahan dan data yang dibutuhkan oleh komputer, sehingga software bisa melakukan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jenis-jenis software ada 2 kategori utama, yaitu software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi adalah software yang memenuhi spesifik atau melakukan tugas. Software aplikasi berjalan dengan OS komputer dan program software sistem pendukung untuk bekerja. Contoh software aplikasi adalah Microsoft Office, browser Chrome, dan game. Software sistem dirancang untuk menjalankan perangkat keras komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di atasnya. Software sistem berjalan di latar belakang untuk menangani fungsi dasar komputer. Yang dapat dilakukan software sistem diantaranya manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem file, komunikasi dan jaringan, pengaman sistem, user interface, dan device driver. Contoh software sistem adalah Windows, Linux, dan BIOS. Software juga memiliki beberapa sifat seperti open source, freeware, shareware, dan komersial. Satu software hanya bisa memiliki satu sifat yang disebutkan tadi. Penentuan sifat software sebagai open source, freeware, shareware, maupun komersial diserahkan sepenuhnya pada developer. 1. Software produktivitas bertujuan untuk membantu pemakaian meningkatkan produktivitas kerja. Aplikasi produktivitas juga terbagi menjadi 3, yaitu word processors, the spreadsheet terdiri dari sel, alamat, nilai, dan label. Dan ketiga, database memudahkan operasi seperti create, read, update, delete terhadap data. Kedua, tool pengembang aplikasi bertujuan membantu proses pembuatan atau pengembangan software. Biasanya berbentuk Integrated Development Environment atau bisa disingkat sebagai IDE. 3. Aplikasi game. Perwujudan dari kombinasi sains dan art dalam pembuatan aplikasi game.
biasanya menggunakan game development tool yang berguna membantu developer bekerja dengan pemodelan komputer grafik dan multimedia. 4. Aplikasi jaringan komputer bertujuan untuk berkomunikasi dalam berbagai bentuk, diantaranya browsing, file sharing, uploading dan downloading, email dan news, instant messenger, dan sosial media. 5. Aplikasi multimedia bisa dibilang sangat banyak ragamnya, tetapi bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, meliputi media viewer, media player, dan media utilities. Database. Menurut database dapat dianggap sebagai tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi dengan tujuan utama memelihara informasi dan membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Ilmu database teorinya meliputi bagaimana cara merancang suatu konsep database. Pemrograman database meliputi kursor atau record set. Operatif database didasarkan pada proses secara langsung pada tabel yang bersesuaian. SQL operasi berdasarkan satu baris perintah untuk satu jenis operasi. PL atau SQL operasi berdasarkan perintah prosedural atau rangkaian langkah-langkah kegiatan seperti bahasa pemrograman pada umumnya dari perintah SQL. Aplikasi database, bagaimana membangun aplikasi yang menggunakan database. Database lanjutan, data mining, menggali informasi lebih jauh dari data yang tersedia. Data warehouse, kumpulan dari berbagai data, berbagai bentuk, berbagai keperluan. Dan yang terakhir, distributed database, sistem bagaimana cara supaya database dapat dijalankan pada daerah yang luas. Sistem informasi pada organisasi. Apa itu organisasi? Sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi misi dan tujuan. Ada hubungan antara anggota dan kegiatan organisasi. Terdapat proses penetapan peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Terdapat serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi terdapat value chain. Value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang dimana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa. Pendukung aktivitas organisasi. 1. Aktivitas organisasi terhubung melalui aliran barang dan aliran informasi. 2. Aliran informasi digunakan untuk membuat perencanaan, koordinasi, pekerjaan, penentuan keputusan, monitoring, dan evaluasi. 3. Sistem informasi mendapatkan masukan, memproses dan memproduksi informasi. Sistem informasi dalam industri 4.0 yaitu 1. Kolaborasi. 2. Inovasi. Implementasi sistem informasi. Proses bisnis, sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan atau menyelesaikan sesuatu. Terdapat proses dalam perbaikan proses bisnis, yaitu plan, perencanaan, do, pelaksanaan, check, monitoring dan evaluasi, act, tindak lanjut. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menetapkan sarana sumber daya dan pengetahuan alam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Sumber daya manusia SI atau TI. 1. Kepribadian yang baik positif. 2. Mampu beradaptasi terhadap perubahan. 3. Belajar secara terus-menerus. 4. Komunikasi. 5. Pekerjaan dalam tim. 6. Menyelesaikan tantangan. 7. Dan lain-lain. Dalam kemampuan skill. 1. Analisis. 2. Merancang atau membangun. 3. Manajemen proyek. 4. Audit sistem. 5. Network cloud. Dan yang ke-6, database. Profesi dalam bidang IT meliputi web development, project manager, e-commerce, IT manager, database administrator, sistem analis, IT konsultan, sistem engineering, information system manager, network security, dan yang terakhir, programmer. Pengambilan keputusan dalam manajemen.
Pengambilan keputusan dalam manajemen penting karena Anda mungkin menghadapi situasi di mana Anda memiliki beberapa pilihan yang mungkin berdampak berbeda pada tempat kerja. Hal ini dapat berdampak pada karyawan, anggota manajemen lain, atau reputasi perusahaan. Berikut beberapa alasan lain mengapa pengambilan keputusan dalam manajemen itu penting. 1. Memastikan perusahaan terus berkembang. 2. Memilih mitra bisnis. Ketiga, memilih operasi strategi yang efektif. Jenis pengambilan keputusan dalam manajemen yaitu 1. Menghindari gaya pengambilan keputusan yang memungkinkan anggota manajemen untuk tidak membuat pilihan, melainkan memilih dari pilihan yang ada. Anda dapat memilih gaya pengambilan keputusan ini jika Anda tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan. Sebaliknya, Anda mungkin memutuskan untuk menunggu lebih banyak pilihan alternatif muncul sebelum mengambil keputusan. 2. Mencari masalah. Pencarian masalah melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan perkiraan atau kemungkinan kejadian di masa depan. Manajemen dapat menggunakan gaya pengambilan keputusan ini ketika menemukan cara proaktif untuk mencegah terjadinya potensi masalah. Saat melakukan hal ini, Anda mungkin membuat keputusan berdasarkan hasil dari tantangan sebelumnya di tempat kerja Anda. 3. Penyelesaian masalah. Gaya pengambilan keputusan penyelesaian masalah memungkinkan manajemen menciptakan solusi terhadap permasalahan yang Anda di tempat kerja. Ini adalah gaya pengambilan keputusan yang umum karena peran kunci manajemen melibatkan penyelesaian masalah di tempat kerja untuk meningkatkan alur kerja dan menciptakan lingkungan yang positif bagi anggota tim. Anda mungkin membuat keputusan pencegahan masalah ketika seorang karyawan mendatangi Anda dengan suatu masalah atau ketika muncul hambatan yang menurunkan produktivitas. Langkah-langkah mengambil keputusan yaitu 1. Kenali masalah. 2. Kumpulkan informasi yang relevan. 3. Buat daftar opsi. 1. Deskripsi opsi. Jelaskan setiap opsi tersebut, anggota staf mana yang mungkin terpengaruh oleh keputusan tersebut, dan materi anggaran atau sumber daya yang mungkin diperlukan di tempat kerja Anda mewujudkan keputusan tersebut. Hasil potensial. Jelaskan hasil potensial dari setiap pilihan, termasuk manfaat dan datangnya tantangan. Opsi kedua. Pertimbangkan untuk menyertakan informasi tentang opsi kedua mungkin Anda memiliki jika keputusan tersebut tidak memberikan hasil diinginkan. 4. Pertimbangkan pilihan yang Anda dengan hati-hati. Buatlah keputusan dan tinjauan pilihan Anda. Sekian dari saya.